Cuma itu. Mereka di agama-agama berbuat seperti itu karena mereka takut. Kalau salah, mereka akan diketok, akan dihukum. Mereka takut. Tapi kita tidak. Kalau begitu, apa itu melayani Tuhan? Apa itu melayani Tuhan? Hari ini kita akan coba belajar. Kalau Tuhan Yesus tidak mau dilayani, lalu kita ini harus buat apa? Kan begitu pertanyaan kita, bukan? Mari kita buka Matius pasal 25. Ada ayat yang seringkali gereja lupa memperhatikan ini. Matius 25. Pada hari itu ada penghakiman. Betul? Hakim segenap bumi duduk di kursi pengadilan. Di sebelah kiri hakim itu, raja itu ada siapa? Kambing-kambing. Sebelah kanan ada siapa? Domba-domba. Nah, siapa domba-domba dan kambing-kambing ini? Mereka orang percaya atau bukan orang percaya? Orang percaya. Karena hanya yang percaya Yesus disebut domba-domba. Tapi ada kambing-kambing yang nakal juga. Ada kita yang nakal juga. Berarti yang diadili orang Kristen atau orang kafir? Orang Kristen. Dalam pengadilan itu tidak berisi begini, pasal-pasal dakwah. Berapa besar gedung gerejamu? Berapa kali kamu khotbah seminggu? Berapa banyak kolektamu? Kamu pelayanan kemana saja? Enggak. Pasal-pasal penghakimannya sederhana. Kenapa waktu aku telanjang kamu gak kasih aku pakaian? Kenapa waktu aku lapar kamu gak kasih aku makan? Kenapa waktu aku haus kamu gak kasih aku minum? Waktu aku di penjara kenapa kamu gak jenguk aku? Kenapa waktu aku sakit kamu gak rawat aku? Waktu aku sebagai orang asing kenapa kamu gak urus aku? Dengan serentak dikatakan, para kambing, para domba ngomong serentak. Kapan kami lihat Tuhan yang hebat itu lapar, telanjang, sakit, di penjara, haus? Kan gak mungkin. Kapan kami lihat seperti itu? Dengar gereja, penghakiman terakhir bukan apa-apa. Mari kita lihat ayat 40. Semua membaca ayat 40. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, inilah pelayanan. Jadi maaf, jangan kaget dulu, cerna baik-baik. Kalau kita di gereja, itu bukan pelayanan. Kalau kita mendoakan orang yang sudah Kristen, itu bukan pelayanan. Lalu apa? Kalau kita di gereja seperti ini, kita bersekutu seorang dengan yang lain. Kalau kita menengok, menjenguk, mengurus saudara kita yang sudah Kristen, itu namanya menghibur, menguatkan, memberkati. Tapi melayani Yesus jelas. Apa yang kau buat? Segala sesuatu. Kalau ada kata segala sesuatu itu berarti luas atau tidak? Luas sekali. Segala sesuatu yang telah kau buat. Untuk siapanya Yesus? Untuk baca Alkitab, untuk siapanya Yesus? Sederhana sekali. Saudaraku yang paling hina. Berapa jumlah yang dia minta? Lihat ayat itu. Lu berapa? 1 orang saja. Bayangkan, Tuhan gak minta 10 orang. Segala sesuatu yang telah kau buat untuk salah seorang saudaraku yang paling hina. Saudara, maaf, mengapa saya beda dengan banyak pendeta yang lain? Kenapa saya tidak punya hobi, gak punya hati untuk buka gereja? Karena saya punya konsep, di mana ada sudah ada gereja, saya gak akan buka lagi. Tapi saya datang untuk mencari saudara Yesus yang paling hina itu siapa? Di situ. Ini yang kami buat. Jadi kalau saudara dari hari ke hari
hanya sibuk ngurus orang yang sudah Kristen, maka itu bukan pelayanan. Yang sudah Kristen, sudah selamat, sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi di luar kita ada jutaan orang yang disebut saudara-saudaraku yang paling hina. Kalau kita tahu mereka lapar, beri makan. Sebab itu saudara Yesus. Lapar gak harus lapar perut. Lapar bisa lapar mental, lapar pikiran. Orang itu lapar. Ada orang lapar kasih sayang. Dia lapar, betul nggak? Ada orang yang lapar karena dia rasa sepi dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya ketika pertama kali saya masuk Papua, April 90, saya melihat siapa saudara Yesus yang paling hina di tanah ini. Ternyata tidak jauh-jauh. Tanah yang begitu kaya, kenapa orangnya tetap tertinggal? Mereka lapar, mereka telanjang, mereka begini. Mereka lapar pikirannya, mentalnya. Maka itu kami dirikan sekolah untuk mengenyangkan mereka dengan pengetahuan supaya mereka bisa hidup. Ini yang Tuhan inginkan. Ketika 95 bulan November pertama kali kami masuk ke Sugapa, kami berjuang. Tantangannya luar biasa. Karena kami menemukan ada banyak saudara Yesus di sana yang sangat tertinggal hidupnya, sangat terbelakang. Itu salah satu contoh. Maka itu kami tidak sibuk dengan kegiatan kegerejaan, karena sudah banyak gereja di sini. Ada yang ngurus. Maaf, saya cuma cerita saja. Padahal kalau saya membuka gereja, saya mampu. Tapi saya tahu, saya bukan melayani Yesus secara yang dipakai oleh banyak hamba Tuhan. Saya mau cari saudara-saudara Yesus. Banyak gereja tidak membaca ayat ini. Maka itu gereja ditipu oleh iblis. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, semua dana, tenaga, waktu, pikiran, semua habis hanya untuk satu hal, ibadah. Untuk ibadah ini kita keluar waktu, buang waktu banyak, tenaga, pikiran, dana, semuanya. Tapi yang di luar sana tetap tertinggal. Sekarang mari kita takut pada dua ayat ini. Saya harap setelah baca ayat ini sudah akan kaget. Pasal yang sama, ayat 45 dan 46. Maka ia akan menjawab mereka. Atau saya baca 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Kapan kami lihat itu? Maka ia akan menjawab mereka, aku, siapa aku di sini? Yesus Tuhan kita, Raja segala raja itu, berkata kepadamu, sesungguhnya berapa? Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara, betapa banyak gereja yang bersalah. Hari Selasa yang lalu, saya berkata di depan beberapa orang, ada hamba Tuhan, ada pejabat. Saya berkata begini, kalau kita sebagai gereja tidak merubah pola pelayanan kita, maka orang Kristen Papua akan habis, termasuk Katolik. Habisnya kemana? Jadi saksi Yehova semua. Saudara lihat di Sirip ini, saksi Yehova di Papua ini menjadi saksi Yehova terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena majelis-majelis, gembala-gembala, pendeta-pendeta sibuk hanya pinter rapat saja, tidak pernah ngurus orang-orang susah. Manusia itu makhluk sosial, perlu sentuhan. Ketika manusia itu menderita, sedih, tertekan, punya masalah, kecewa, jatuh dalam dosa dan macam-macam lagi, majelis dan para pendeta sibuk hanya rapat.